Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Nah, kita sapa dulu Bapak Angkus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terkonek ya banyak. Ini jam kantor Pak ya? Belum jam Oh, 8 belum. kantor. Jam 8 jam kantor. Tapi sudah berangkat. Sudah di sekitaran kantor. Terus kita kantor Masya Allah. Jam 8 masuk berarti ya. Ya, Ustaz. Nah, ini sambil menunggu ibu-ibu yang lain. Kalau ada yang mau join Insya Allah ya. Kalau nggak ada ya nanti mungkin Bapak ya. Nggak masalah. Yang jelas memang ini sengaja kita ini Pak ya. Jadi kita coba kasih jam tambahan untuk mengejar ketertinggalan materi. Kalau berdasarkan silabus, ya nanti mudah-mudahan teman-teman yang lain tetap bisa istifadah lewat rekaman kalau nggak bisa secara live. Jadi nanti jadwalnya sesuai yang sudah dikirim untuk Senin Selasa jam 7, adapun Rabu Kamis di setengah 6, insya Allah. Kemudian ini Pak Angkos ya, ini nanti karena ini kan sifatnya jam tambahan ya Pak ya, jadi sebetulnya ini di luar jam layanan di Rasa Islam yang sudah ada. Itu yang sudah terjadwal di pekan 1 sampai 15 kalau nggak salah ya. Artinya pekan aktifnya kan hanya 15. Nah, kemudian yang memang ini sengaja Anda tambahkan, kalaupun nanti misalkan sudah tercapai targetnya di ujian tahap 1 sambil selesai dari 17, kemudian juga nanti ada waktu tambahan lagi, ya. Kan kalau yang Anda lihat itu nanti kemungkinan ini hanya sekitar 5 sampai 6 pertemuan selesai. Tapi nanti kalau memang eh, jadi kan nanti kan sisa daripada ini Pak Mas. Jadi sisa daripada kan kalau yang sesuai silabus itu 15 pertemuan dipotong uji kompetensi 1 sama uji kompetensi 2. Uji kompetensi 2. Jadi pekan aktifnya itu pekan 1 sampai 7, kemudian pekan aktif berikutnya pekan 9 sampai 14 seperti biasa di semester 1. Nah, cuma kalau kita lihat juz utaninya ini panjang, kemungkinan nanti yang tadinya rencana kita hanya targetnya uji kompetensi 1 sambil selesai dari 17, mungkin nanti insya Allah kalau selesai nanti saya sambung lagi di sesi Ramadan ini. Nanti saya sampaikan ke teman-teman insya Allah. Untuk jaga-jaga kalau nanti artinya untuk apa ya istilahnya ancang-ancang kan nggak mungkin dengan sisa materi yang banyak. Kalau nggak salah tuh Ana lupa berapa dars gitu di juz 2 ini. Kayaknya kalau kita manfaatkan pekan yang tersisa pekan 9 sampai 14 saja itu nggak cukup juga kayaknya. Apalagi kalau kita belajar santai ya pelan-pelan. Jadi kemungkinan ada target lagi. Jadi rencananya insya Allah nanti di Ramadan ini jam tambahannya sebanyak 3 pekan. Syukur-syukur Pak Angkus bisa hadir setiap pertemuannya. Jadi jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini pekan pertamanya. Nanti insya Allah pekan depan juga demikian Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sama nanti pekan lusanya. Pekan depan dan pekan lusa juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mudah-mudahan bisa dapat target lebih daripada daras 20 ke atas. Sehingga nanti sisanya bisa kita sambung di pekan aktif yang normal. Itu Pak Angkas insya Allah ya Pak Angkas ya. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Memang yang kedua ini kan lumayan banyak saja, babnya sampai Iya, iya. 31 bab ya. 31 ya, Anda baru ingat. Iya. Nah.
Anda lupa memang jumlah babnya. Kalau yang juz'ud al-awwal itu kan kayaknya cuma 23 kalau nggak salah. Ya, ini juz'ud 2 ini 31, tersetiap darasnya itu panjang gitu. Tamrinnya banyak, darasnya panjang. Dan memang yang dijadikan kurikulum di setiap semester itu memang sesuai sesuai juz'unya. Jadi kalau misalkan yang semester 2 juz 2, semester 3 juz 3 dan seterusnya. Jadi mungkin seperti itu Pak Angkus. Ya alhamdulillahnya yang daras ya apa yang matkul yang DLA ini anak yang pegang. Karena terus terang kalau yang untuk yang selain DLA yang harus dengan orang lain, akhirnya di sini memang pembagiannya berbeda selain anak atau kan dia jamnya terbatas dan terbatas kalau anak insya Allah anak benar-benar bisa selain mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kepada anak buat istilahnya memberikan jam-jam taman buat teman-teman. Itu yang pertama Pak Anggus. Terus yang keduanya, nah tadi kan Anda rencanakan di jam tambahan ini di Ramadan ini ini Anda sampaikan dulu secara lisan lewat Bapak, nanti Anda sampaikan juga secara tertulis ke teman-teman via grup insya Allah. Jadi di jam tambahan ini, Anda mungkin minta izin ke Pak Anggus dan teman-teman semua, mewakili Pak Anggus, mewakili teman-teman. Nanti mungkin Anda akan mempersilahkan beberapa ya bahasanya anak-anak ya. Jadi ada anak-anak di misalnya alumni tempat pesantren anak mengajar di sini itu yang rencana mereka itu mau misalnya pembekalan buat apa namanya masuk ke Lipia Jakarta Pak. Ya, Lipia Jakarta. Mungkin Bapak pernah dengar ya Lipia Jakarta Pak ya? Dengar sering-sering dengar Ustaz. Iya, ya, Beberapa Ustaz anak juga alumni situ Ustaz. ya. Jadi ada beberapa anak-anak putri di sini alumni-alumninya dan sebagian juga teman-teman mereka ini butuh pembekalan untuk apa namanya persiapan masuk ke sana. Jadi nanti memanfaatkan jam-jam tambahan khusus Ramadan ini, Anda persilahkan ke mereka. Makanya kan Anda tadi rancang pekan satu, pekan besok sama pekan lusa 12 pertemuan. Itu mungkin Anda persilahkan ke mereka untuk bergabung di pertemuan yang kita adakan setiap harinya Pak. Insya Allah 12 pertemuan ke depan mulai hari ini. Gak apa-apa Pak Insya Allah ya. Jadi biar agak agak rame gitu lah. Sekali agak rame juga istilahnya mudah-mudahan mereka bisa bisa istifadah gitu. Siap, khair Ustaz insyaallah. Nah, ya ini mesti perlu sampaikan biar nanti kalau misalkan mungkin Bapak ini siapa pesertanya asing gitu kan. Oh ini dari anak-anak kita yang memang insya Allah mereka semangat, ada himmah untuk pembekalan sebelum masuk ke Libya gitu. Lalu mereka ada program sendiri khusus mereka, cuma ini sengaja anak kasih link ini juga, link khusus Zoom yang PLA yang khusus yang programnya Bapak sama teman-teman supaya mereka bisa istifadah. Ya khusus ini aja, khusus di 12 pertemuan selama Ramadan insya Allah. Nah, itu dua informasi Pak insya Allah. Nanti coba Anda sampaikan juga di grup. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja Pak insya Allah ya masuk ke daras 8. Saya tulis, saya lupa kalau kemudian Ad-Darsu Ats-Tsamin. Darsu Ats-Tsamin ini insya Allah ini singkat kayaknya. Kita beri satu, dua, tiga, empat. Nah, di Darsu Ats-Tsamin ini disampaikan bagaimana aplikasi dhamir. Dhamir, tepatnya dhamir mutasil ketika dhamir mutasil rafa ya. Ketika dia bersambung dengan fiil. Ada yang kategori ghaib, orang ketiga, ada kategori mukhatab, orang kedua, ada kategori mutakallim, orang pertama. Kemudian masing-masing juga ada kategori mudzakkar muannats ya. Dan kita lihat contohnya di sini Hamidun dzahaba. Dhamirnya mustatir ya, tersembunyi. Kembalinya kepada yaitu takdirnya huwa, kembali kepada kata hamid. Kemudian Aminah dzahabat. Dhamirnya mustatir juga yaitu takdirnya hiya, kembali kepada kata Aminah.
Adapun ta yang bersambung dengan kata dhahabat itu disebut ta ta'nits ya. Dia bukan dhamir tetapi melekan tanda muannats. Nah, itu untuk yang kategori mufrad. Kemudian bila mana jamak, maka orang ketiga ini menggunakan dhahabu untuk mudzakkar, adapun muannats menggunakan dhahabna. Yang dhahabu nama dhamirnya dhamir wawul muttasil wa awal ofan wawul jamaah, dhamir muttasil namanya wawul jamaah. Adapun dhahabna dhamir muttasil namanya nunun niswah. Wawul jamaah kembali kepada Hamid, Hashim, Ali. Ada 3 orang laki-laki. Kemudian dhahabna nunun niswah kembali kepada Aminah, Zainab, dan Maryam. Nah, itu pertama, orang ketiga. Afani itu kelompok yang orang ketiga. Kemudian adapun kategori orang kedua yaitu mukhatab itu eh, untuk yang mudzakkar maka dhamir muttasil berbunyi ta. Anta zahabta. Maka ta ini kembali kepada kata anta. Dan di sini mufrad tunggal. Adapun kalau perempuan tunggal yaitu ti. Ya, bunyinya anti zahabti. Ti ini kembali kepada kata anti. Ini juga tunggal. Adapun jama' daripada masing-masing maka antum dhahabtum dan antunna dhahabtunna. Ini juga namanya ta'ul fa'il. Jadi ada ta'ul fa'il ini kan dari ta tumatum, ti tumatunna dan tu. Ya. Semuanya disebut ta'ul fa'il. Cuma nanti ada yang bersama dengan mimul. Anu lupa mimnya ini namanya mim apa? Mimul jama' atau mim apa? Mungkin Pak Anggus ingat ya. Kemudian yang tunna itu namanya nun apa? Nisbah mungkin. Nun apa? Anda lupa. Ya. Nah, itu untuk orang kedua. Adapun orang pertama, yaitu orang yang berbicara mutakallim, maka bunyinya tu kalau mufrad itu bisa untuk mudzakkar muannas dan kalau banyak maka na. Ana dhahabtu dan nahnu dhahab. Insyaallah ini jelas Pak ya untuk materi darus kami. Nah, sekarang kita langsung ke latihan yang ada. Nah, Fadl Pak Anggus. Ini di sini ada Mbak Habibah. Nanti Mbak Habibah boleh ikut menjawab nggak masalah. Kita kasih kesempatan dia Pak Anggus ya buat jadi kita buat teman-teman. Nah, Fadl Pak Anggus bisa coba menjawab tamrin nomor 1 sampai nomor 5. Bismillah. Aina tullabul jadidu jahabu ilal mudiri. Eh, di situ atulab jamak. Berarti naatnya bunyinya seperti apa? Jamaknya jadi. Ah, Judud. Nah, aina tulabul jududu. Aina tullabul jududu jahabu ilal mudiri. Nah, next. Isnani nahnu jahabna ilal mal'abi. Aina jahabna ba'da darsi ya ikhwani. Eh, di situ munadanya adalah ikhwan. Berarti dia mukhatab yaitu ikhwan. Oh, Ikhwan ikhwan. jamak. Itu ditanyakan kepada Aina jahabtum ba'dal darsi ya ikhwani. nah, aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Jadi pakainya dhahabtum. Nah, next. Arba'atun ajahaba ila suki al yawma ya abi. Gimana, Pak? Ah? Ajahaba ila suki al Nah, yawma ya abi. mukhatabnya seorang laki-laki, ya abi. Oh, ya, waktu ya. Ajahabta ila suki al yawma ya abi. Nah, Khamsatun ana ma jahabtu ilal maktabi al yawma. Masya Allah. Ana ma dhahabtu al-maktabi al-yawma. Nah, ini ada 5 soal berikutnya. Tafadhal Mbak Habibah. Umi dahab tu ila ila mustasfa. Ummi, orang ketiga. Berarti Orang pakainya. ketiga. Dahab. Nah, Kalau mufrad, berarti dia.
Kalau mufrad berarti muannas ya, Ustaz. Nah, Dahabti, dhahabat. dahabat. Nah, ummi dhahabat. Umi dahabat ilal mustashfa. Nah, ummi dhahabat ilal mustashfa. Jadi mufrad tunggal kemudian dia muannas maka pakai dhahabat. Sebagaimana tadi Aminah dhahabat. Nah, fadal next. Dhahaba apa nih? Di ziarah gitu. Khalatikunna. Khalid kholatikunna ya benati. Nah, ya banati. Banati mudzakkar atau muannas Mbak Habibah? Banati berarti muannas. Muannas. Dia banyak atau tunggal? Banyak. Banyak. Berarti pakainya zahabti atau Dahab zahabtunna. dahabatunna. Nah, berarti hasilnya seperti apa? Adzahabat adzabatunna Adzahabtunna. li ziyarati kholatikunna ya benati. Nah, adzahabtunna li ziyarati khalatikunna ya Ya banati. benati. Nah, karena banat dia muannats kemudian dia bentuknya jamak maka pakai zahabtunna. Seperti antunna zahabtunna. Nah, fadl next ya Mbak Habibah. Ini satu ya Ustaz. Gimana? Mudzakar satu ya. Dahaba akhi ilal matar. Nah, zahaba akhi Ilal matar. ilal motor. Nah, sorry, mumtaz. Fadl next. 9. Akhawati. Berarti orang ketiga. Orang ketiga perempuan jumlahnya banyak atau satu? Akhawati. Banyak. Banyak ya. Berarti dia pakai apa? Muannas. Muannats. Akhawat muannats. Jumlahnya banyak berarti hasilnya Dahabatunna. nah, orang ketiga, orang ketiga. Orang ketiga. Dahabat. Nah, sahabat satu. Orang ketiga banyak perempuan. Dahabna. Dahabna. Nah, idzan hasil madza? Akhawati. Dahabna ilal kulliyah. Nah, akhawati dhahabna ilal kulliyah. Nah, akhiran ya Habibah, fadal. Aisyah. Dahaba. Nah, Dahaba ilal madrasati ya Aisyah. Aisyah orang kedua atau orang pertama? Orang pertama. Nah, orang yang diajak bicara itu orang keberapa? Mukhotob. Orang keberapa kalau Mukhotob. mukhotob? Dua. Orang kedua. Berarti pakainya apa? Dahabti. Naam. Adzahabti. Adzahabati ilal madrasati ya Aisyah. Adzahabti ilal madrasati ya Aisyah. Nah, insyaallah mutazah ya Mbak Habibah. Nah, enggak apa-apa. Nanti sambil latihan terus. Jazakallah khairan. Dan perlu takut salah ya Mbak Habibah. Tetap semangat. Nanti next ya, ada kesempatan waktu gabung lagi ya. Insyaallah kita 12 pertemuan ya. Nah, kemudian kita masuk ke tamrin berikutnya. Ada akmil jumal al-atiyah biwad'i fi'l munasib biwad'i fi'l madhi munasib fi kullin min al-amakin al-khaliyah. Ingin meletakkan fi'il madhi yang sesuai di tempat yang kosong. Ini lebih kepada memahami isi ini ya, isi jumlah. Nah, Fadl Pak Anggus ada nomor 1 sampai insya Allah ada 14 ini. Fadl sampai berapa Pak Anggus? 10 mungkin Pak Sampai Anggus ya. Nanti sisanya biar 10. Mbak Habibah. Baik, Fadl Pak Ustaz. Anggus.
Wahidun sami'atal ajana ya Muhammadu. Nah, al-adzan berarti sami'a, mendengar adzan. Asami'tal adzan ya Muhammad. Isnani nahnu nal'abu kurratas salati al-yauma. Nah, insyaallah. Nahnu nal'abu. Ya. Salata. Ghasalti kamsani wa manadili ya ummi. Nah, insyaallah. Ummi itu orang kedua, maka pakai ghasalti. Nah, ghasalti. Nah, fadal. Next. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Kataba al-mudarris. Al-mudarris sebagai orang ketiga alias huwa, maka pakainya kataba dhamirnya. Dia gak ada dhamir pakainya ya, dan dia fa'ilnya isim zahir yaitu al-mudarris. Nah, next. Kamsatun ana fatahtu babal fasli wa hamidun wa hisyamun wa bilalun fatahu nawafija. Nah, fatahun nawafid. Nah, fatahu kembali ke Hamid, Hisham dan Bilal. Ya. Sitatun Nah, Mbak Habibah sambil menyimak ya cara menjawabnya Pak Anggus ya. Kemudian di sana Ana pakai fatahtu, fatahtu. Nah, fadal next Pak Anggus. fahimtun ad-darsal jadida jayidan ya banati. Nah, afahimtunna, karena fahimtunna kembali kepada banat. Banat mukhatab orang kedua dan dia banyak perempuan. Maka pakai fahimtunna. Afahimtunna ad-darsal jadid. Nah, next ya Pak Anggus. Sab'atun jamili kharaja minal fasli ba'da Eh, darsi. dia zamilati. Oh, zamilati ya. Nah, Zamilati kharajtunna minal fasli. kharaj. Kharajna. Nah, Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. nah, zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Zamilati orang ketiga, jumlahnya banyak perempuan, maka kharajna. Nah, next. Qara'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Nah, abnai orang kedua dan diketahui dengan dipanggil ya abnai, maka dia orang kedua, kemudian dia mudzakkar dan jamak, maka aqra'tunna. Ya, aqra'tum, keliru. Aqra'tumul Qur'ana, aqra'tum, qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Nah, aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abnai. Tas ya. Akhi qara'a surat ar-Rahmani. Nah, akhi qara'a surat Ar-Rahman. Atau kalau mau kata lain berarti akhi hafidha. Hafidha surat Ar-Rahman. Nah, Asyid. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Nah, ana bakhastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Ana pakai berarti orang pertama satu bakhastu. Nah, nah sisanya tafadhal Mbak Habibah. 11, 12, 13 dan 14. Mbak Habibah paham ini, paham sama teks bacaannya. Enggak, Ustaz. Nah, nah, ini kasih clue aja ya. Nanti Mbak Habibah bisa tebak bahasa Arabnya apa. Jadi nomor 11, ini memang kita harus paham ininya, Mbak. Paham maksud daripada jumlah mufidah secara terjemahnya. Yang nomor 11, al-hayyah itu artinya ular. Ya. Al-hayyah artinya ular. Kemudian dalam konteks ini berarti misalkan kita anggap ularnya ini dibunuh ya. Sudah dibunuh sama orang. Nah, bahasa Arabnya membunuh apa Mbak Habibah? Qatala. Betul. Nah, berarti gimana untuk meletakkan fi'il qatala di titik-titik yang ada? Ini kan satu ya, Naam, hadi. man. Kalau hadinya Hadi kembali ke berarti hayya. Tapi yang dimaksud kalau mau disambung dhamirnya adalah kata man itu. Man ini umum. Satu orang dan belum jelas siapanya. Berarti man gimana? qatala. Nah, man qatala. Next, dilanjut. Man qatala hadhil hayya. Hadhil
Ay hayat. hayyata. Man qatal hadhil hayyata? Siapa yang telah membunuh ular ini? Gitu kan. Seperti itu. Jadi qatala kembalinya kepada man, dhamirnya huwa kembali kepada man. Nah, next Mbak Habibah 12. Al-qahwah berarti kalau al-qahwah mana al-qahwah? Minum. Minum kopi. Apa Mbak? Kopi. Kopi ya, kopi. Nah, berarti kalau kopi diminum atau dimakan? Diminum. Diminum bahasa Arabnya apa? Asyariba. Syariba yashrabu. Berarti ketika istilahnya yang di situ ada kata Maryam orang kedua, ini laki atau perempuan? Perempuan. Maryam mudzakkar atau muannats? Muannas Ustaz. Muannats. Nah, dia satu atau dua orang atau banyak? Satu. Satu. Berarti hasilnya apa? Asyariba qahwah. Enggak. Syaribta syaribtum ma syaribtum kemudian Syarib syarib. kamu Syarib. satu perempuan telah minum berarti apa? Syariba. Enggak. Syariba kalau dia kembali ke orang ketiga satu orang laki. Kalau kamu satu perempuan telah menulis kata beti. Koroti. Kalau syariba berarti. Oh. Syaribti. Nah, berarti hasilnya gimana? Syaribtil qahwat tu ya Maryam. Nah, asyaribatil qahwata. Nah, asyaribatil Syaribatil qahwata ya qahwata ya Maryam. ya Maria. Maka ya. Apakah kamu yang sudah minum kopi itu wahai Maryam? Seperti itu. Jadi syariba disesuaikan dengan pelakunya ya karena di situ Maryam satu perempuan maka syaribti asyaribtil qahwata ya Maryam. Ini pertanyaan, kamu sudah minum kopi itu wahai Maryam? Nah, kemudian next Mbak Habibah ada nomor 13. Zumala jamak dari apa Mbak? Jama taksir. Dari kata Dari kata. zami. Oh teman ya. Iya, Zamil. zamilun. Lebih tepatnya biasanya teman-teman teman belajar biasanya, teman kelas. Nah, zumala ini dari kata zamil. Zamil dan zumala ini mudzakkar atau muannats? Muannas. Nah, kalau yang muannats dia zamilah. Berarti ini apa? Mudzakkar. Mudzakkar. Kalau zamilah jamaknya zamilat. Kalau zamilun jamaknya zumala, ya. Oke. Sudah pegang Mbak ya, zumala berarti teman-temanku. Ma mana al-mauz? Al-Mauz. Al-Mauz. Nama buah, nama buah. Oh, wahid. Mauzun. Oh ya buah. Berarti makan. Iya. Buah apa itu mauzun? Itu pisang. Bisa. Kemudian wa ana. Ana artinya Dan saya saya. Al-inab man al-inab? anggur. Anggur. Berarti di sini kita pakai kata akala ya. Makan bahasa Arabnya apa? Akala Akala. yakul. Akala yakulu. Sekarang kita letakkan akala di dua titik ini. Cuma domirnya harus sesuai. Kalau yang akala titik pertama kembali kepada zumala harus tepat domirnya. Kemudian Akala. akala di titik kedua kembali kepada kata ana. Coba silahkan disimpulkan Mbak. Dicoba Mbak Habibah. Zumalai akal tunnal mauzu wa Nah, ana. zumalai berarti dia orang ketiga. Laki-laki. Huwa huma. Hunna. Nah, huwa huma. Hum. Hum. Kalau hum berarti akala. Akala akal tum. Akalu. Akal. Oh. Kalau akal tum dia orang kedua ya. Akal tum. Nah, itu baru orang kedua. Kalau akalu dia Tidak. kembali kepada zumala. Jadi zumalai akalu al-mauza. Teman-temanku sudah makan pisang ya. Itu yang akala yang pertama.
Nah, next yang keduanya Mbak, wa ana. Wa ana akal tul inab. Nah, wa ana akaltul inaba. Ya. Akal dari situ kembali kepada dhamir ana. Satu orang pertama ini bisa laki bisa perempuan. Nah, sudah selesai berarti zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Teman-temanku makan pisang sedangkan aku makan anggur. Nah, akhiran ya Mbak Habibah. Di sana ada Fatimah, kemudian ada bin artinya anak perempuan, kemudian al-asa. Apa makna al-asa? Langsung. Nggak tahu sih. Kayu. Ya. Oke. Atau tongkat, afan. Kalau kayu mungkin lebih kepada khosyab ya. Ini al-asa mungkin tongkat. Wallahu alam apakah dia harus dari kayu atau dari yang lainnya, mungkin plastik atau apa. Yang jelas dia al-asa. Seperti dalam fa'asa fir'aunur rasul. Bukan fa'asa fir'aun, apa? Fal fa'asahu fa idza hiya mubin. Ya, sebagaimana Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular. Apakah dia harus dari kayu atau yang lain? Nah, intinya al-asa artinya tongkat. Nah, dalam konteks ini, Fatimah melakukan sesuatu terhadap putrinya dengan tongkat. Berarti apanya? Dia ngapain? Ngapain anak? Contoh yang sederhana apa? Berarti bahasa Arabnya memukul. Apa Mbak Habibah? Darobat. Doroba. Nah, doroba kita letakkan di titik-titik tadi. Kembalinya nanti kepada Fatimah. Hasilnya, Ini untuk satu orang ya Ustaz. nah, Fatimah satu orang. Diawali doroba hasilnya. Daroba Fatimah. Ya. Mbak Habibah coba cek nih yang di layar lagi. Di sini ada Aminatu Zahabat. Berarti kalau Fatimah, Darob. Darobti. nah, yang orang ketiga, Orang ketiga Darobu. satu Darobu orang, mah cowok. Satu orang. satu orang perempuan. Zahabat. Darobat. Zahabat berarti kalau doroba hasilnya, Darobat. nah, dorobat. Nah, berarti hasilnya apa? Gimana jawabannya? Nah, Darobat Fatimah tuh. nah dorobat Fatimatu Dari apa ya? bin Din. Bila bintaha. asal. Ya. Bintaha. Fatimah telah memukul putrinya bil asa dengan menggunakan tongkat. Nah, kata, ya. Jadi dorobat mengandung ta'u ta'nits karena dia Fatimah ini muannats. Nah, Mumtazah Mbak Habibah, insyaallah sambil jalannya terus belajar. Satu orang. Nah, kemudian di tamrin ketiga, Pak Anggus dan Mbak Fatimah, kita lanjut lagi ya. Ta'ammal ma yali. Nah, di sini kita lihat uraian-uraian daripada dhamir yang tersambung dengan kata zahaba serta turunannya dalam tasrif huruf. Ya. Ada zahaba, kemudian zahabu. Ada zahabat, zahabna. Kemudian ini kan sebenarnya ada yang kurangnya. Misalkan kalau kita tasrif secara sempurna, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Adapun yang di zahaba, maka zahaba ini adalah rangkaian fiil plus domir mustatir. Ya, yang mana domir mustatir ini takdirnya huwa, dia statusnya sebagai fa'ilnya. Ya. Kemudian zahabu, zahaba ini fiil plus wawul jamaah, zahaba. Zahaba ini fiil, wawul jamaah sebagai fa'il. Saya ulang tadi yang zahaba yang pertama, zahaba fiilnya dhamir fa'ilnya yaitu dhamir mustatir huwa. Adapun zahabu, zahaba fiilnya, ya ini semuanya zahaba sebagai fiil ya. Zahaba sama dengan fiil berarti dia fiil. Kemudian plusnya itu maksudnya kata yang datang setelahnya adalah fa'il. Ya, maka waw al-jamaah di situ sebagai fa'il.
Kemudian zahabat, zahaba fi'il, kemudian ta-nya yang ada di situ sebagai alam atau ta'nits. Ya bukan domir, tetapi tanda mu'annas. Bagaimana Fatimah, Fatimah taknya juga namanya ta'ut ta'nits, alam atau ta'nits, tanda mu'annas. Cuma kalau untuk fi'il, taknya modelnya terbuka. Adapun Fatimah taknya diikat, tak marbutah. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya. Kemudian zahabna, zahaba fi'ilnya, fa'ilnya itu nun niswah. Nah, adapun zahabta fi'ilnya zahaba, fa'ilnya ta. Ya, ta'ul fa'il namanya. Kemudian zahabtu, zahaba fi'ilnya, kemudian tu sebagai fa'il dan bersambung dengan alamatul jam'i, yaitu mim. Untuk laki-laki, banyak laki-laki. Adapun zahabati, zahaba fi'ilnya, kemudian ta adalah ti adalah fa'ilnya dan seterusnya. Nampak Gus? Insya Allah tidak masalah karena mungkin sudah jam masuk kantor nih. Kemudian tahap tuna dan seterusnya sampai dhahabna. Ya. Nah, next ada latihan keempat, 5, dan 6. Padahal ini tersisa Mbak Habibah. Dhahabtunna, dhahaba plus fi'il sebagai fi'il, kemudian tu fa'il, kemudian nun namanya alamatul jama', kemudian dhahabtu fi'il plus tu sebagai fa'ilnya, dhahabna fi'il plus nas sebagai fa'il. Nah, fadal Mbak Habibah bisa dibaca yang latihan 4. Ayyinil fa'il fima yali. Kharajtu sampai dorobat. Dibaca saja, tidak apa-apa. Al-baca. Kharajtu jalasna sami'ti syaribtunna dakholu hafizna akaltum fataha fahimtunna katabata wasalat la'ibu darobat. Dakhala La'ibu dakhala dorobat. darobat. Ini fiil-fiil ini yang sudah dibaca sama Habibah adalah fiil-fiil yang masing-masingnya semuanya mengandung domir atau bersambung dengan domir. Yang mana domir itu berstatus sebagai fa'il ya. Sebagaimana tadi sudah dipelajari Mbak ya di Zoom yang dari pagi ya. Di mana ada fiil di situ ada fa'il. Maka tu adalah fa'il, na adalah fa'il, ti adalah fa'il, tunna adalah fa'ilnya, wawul jamaah adalah fa'il, nun niswa adalah fa'il, akal tum adalah fa'il, dan seterusnya sampai dorobat. Ya. Nah, kemudian di tamrin ke-15 minal dhamairi al-muttasilah di antara dhamir muttasil yaitu atta dhamir ta'ul fa'il ya. Ini bersambung dengan fiil-fiil yang ada. Ya, atta kama fi dhahabta, dhahabti, dhahabtu, dhahabtum, dhahabtunna. Nah. Kemudian ada lagi namanya al-waw, kama fi dhahabu, ini namanya wawul jamaah. Kemudian ada na, kama fi dhahabna, an-nun niswah, seperti kata dhahabna. Kemudian ada na, kama fi dhahabna. Jadi ini adalah domir-domir muttasil yang fiil ada. Ya. Sebetulnya ini kaitannya sama ilmu sharaf ya Mbak Habibah dan juga Mbak Zahra yang barusan bergabung. Ini kalau kita belajar sharaf, insya Allah seperti ini mudah. Makanya nanti kalau memang nanti ya, ini sekaligus informasi buat Mbak Zahra, kalau nanti teman-teman minta ditambahkan materi sharaf juga masalah, nanti coba Anda share ya untuk yang pernah Anda sampaikan juga di webinar sebelum atau setelah Nahwu kalau nggak salah. Ringkasan pembelajaran sharaf. Kalau mau dibahas sekalian. Nah, kemudian kita amal ma yali aina hamid
kharaja. Nah, kharaja ini hakikatnya adalah tadi dia fiil dan tentu di mana ada fiil ada fa'il di sana. Al-fa'ilu dhamirun mustatir. Dhamir mustatir takdirnya huwa kembali kepada kata hamid. Itu untuk mudzakkar. Adapun muannats maka harus ada tanda ta'nits yaitu alamat ta'nits dengan ta. Sehingga aina aminah jawabannya kharajat ya. Kharaja ini fiil plus ta yang merupakan alamat ta'nits tanda muannats. Adapun fa'ilnya itu dhamir mustatir takdirnya hiya. Ya, kembali kepada kata aminah ya. Kharajat hiya. Hakala. Nah, sebentar ya. Ini Mbak Habibah sama Mbak Zahra lagi luang waktunya atau gimana? Alhamdulillah baru mau kelar beres-beres. Gimana? Intaha itu minal amaliyati bait. Nah, berarti sudah free ya, Insyaallah Ustaz. Mbak Habibah? Jawab tetap siang baru. Gimana? Insya Allah pergi nanti siang baru ini. Baru Apa? sibuk. Iya. Nah, fadal, kita lanjut ke ad-darsu at-tasi'. Ini ada sebentar, ada bacaan. Nah, mana minta antuma membaca tapi per fakroh. Nah, per paragraf ya. Paragraf pertama Fadl Mbak Zahra dulu, nanti dilanjut Mbak Habibah, nanti Mbak Zahra lagi, lanjut Mbak Habibah. Fadl. Dakhalal mudarris sudah seterusnya. Mandur habrosyashah ya Zahra. Nah, Ustaz Afan, Habibah dulu boleh ini sebentar. Boleh, boleh. Ada. Fadl. Habib Fadl fal takra ya Habib. Ustaz. Ad-darsu tasi'. Dakhal mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Faqala lahum aina tulabul jadidul khamsatu ladzi ja'u amsi. Qala Abdullah hadaru. Al-yawma wa kharaju qabala qalil adhannu annahum dhahabu ilal mudir. Nah, fahimtil makru'ah. Makru'ah. Paham yang Yang mana? dibaca. Qala Abdullah. Nah, Mbak Habibah paham sama yang baru dibaca tadi. Enggak Ustaz. Nah, dakhala al-mudarrisu al-fasla wajada fihi 15 taliban faqat. Pak guru masuk kelas dan mendapati di kelas ternyata hanya ada 15 siswa saja. Ya, 15 berapa? 5. 15. Faqala lahum, berkata Pak guru kepada mereka, aina tullabul jududu. Nah, tadi Mbak Habibah bacanya jadid ya. Jadid itu kalau mudzakkar, afan kalau mufrad, tunggal. Oh Tapi iya, kalau dan jamaknya tunggal. itu al-jududu. Ya. Santri-santri baru atau siswa-siswa baru, maka jamaknya at-tullabul jududu. Aina tullabul jududul ladina ja'u bi ams atau ja'u ams. Di mana siswa-siswa baru yang kemarin datang kemarin, yang telah datang kemarin. Qala Abdullah, berkata salah satu siswa namanya Abdullah, hadarul yauma, mereka hadir hari ini. Wa kharaju, mana kharaja? Keluar Keluar. Tetapi mereka sudah keluar qabla qalil. Qabla qalil mana? sebelum
sedikit. Nah, bahasa kita apa? Kobala, kobil. Kok balas? Udah keluar duluan Ustaz. Mana? Eh, Maknanya Satu lagi. barusan. Oh, barusan. Ya. Adunnu annahum dhahabu ilal mudir. Kata Abdullah lanjut, aku menyangka mereka ini siswa-siswa baru yang jumlahnya 5 orang tadi pergi menuju mudir, kepala sekolah. Nah, kata ya Habibah fi fahmil makruh. Nah, fadal Yes. faqrah ba'da. Ya Zahra, musta'iddah? Insyaallah Ustaz. Fadal taqra. Eh, Bismillah. Qala al-muallif raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin faqala lahumul mudarrisu a'ilal mudiru a'ilal mudi eh, a'ilal mudiri Ustaz. Nah, ilal mudiri. a'ilal mudiri dhahabtum ya abna'i qalu na'am dhahabna ilaihi li'annana ma wajidna asma'ana fil Nah, qa'imati. fahimti ad-dars, fahimti al-maqru'. Insyaallah Ustaz. Nah, raja'atullah bil khamsatu ba'da qalil. Siswa yang 5 orang tadi sudah kembali, ya. Ba'da qalil, berarti sebentar, tadi qabla qalil itu barusan. Kalau ba'da qalil gimana terjemahnya berarti? Barusan Eh, juga Ustaz. sama gitu. Bentar lagi gitu Ustaz. Eh, bukan ya? Oh iya, ba'da qalil itu berarti nanti ya. Afan, sebentar, sebentar. Gimana diksinya yang enak ya? Ba'da qalil sama qabla qalil. Mungkin kalau misalnya kau bilang kolil itu tadi mereka sudah barusan saja mereka telah keluar. Mungkin kalau yang ada kolil ini Ustaz, apa dan 5 orang murid itu sebentar lagi akan pulang gitu. Bukan ya? Hmm, coba gimana? Dianalisa Mbak. Fadl. Al-muhim kalau qabla kan sebelum. Kalau ba'da setelah. Sebelum sebelum sedikit, setelah sedikit gimana? Atau gini Ustaz, dan sebentar lagi 5 orang murid itu akan pulang. Maka berkatalah sang guru, apakah kalian sudah pergi ke mudir, wahai anak-anakku? Qalu na'am, kata mereka iya, gitu Ustaz. Nah, qabla qalil beberapa waktu yang lalu, ba'da qalil setelah beberapa saat. Ya. Berarti sama-sama barusan cuma. Barusan tadi telah gimana lah ya. Gitu lah intinya. Raja'atullah bil khamsah ba'da qalil. Intinya gitu. Mereka udah kembali setelah beberapa saat. Faqala lahumul mudarris, berkata Pak Guru kepada mereka, "Ailal mudiri dhahabtum ya abnai." Kalian tadi ke apa? Habis pergi ke kepala sekolah. Qalu na'am. Dhahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imah. Kami mendatangi mudir karena kami tidak mendapati nama-nama kami terpampang di qa'imah. Mana qa'imah? Sejenis mading gitu bukan Ustaz? Mungkin sejenis lauhah mungkin. Wallah alam. Atau mungkin pengumuman apalah gitu. Atau mungkin di daftar nama peserta kelas atau yang lain. Nah, intinya seperti itu. Nah, fadal ya Habibah, jalasal mudarris. Jalasal mudarrisu wa qala aqra'tum darasal amsi ya abna'i qala at-tulab na'am
Kiro. Qara'nahu. Qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Qala al-mudarris afahimtumuhu. Qala Abdurrahman. Qalu Ana na'am. ma qalu na'am. Qalu na'am fahimnahu jadidan. Ma Jayyidan. ashala jayidan. Ma ashala hadza hada hadza darsa. Na'am. Jalas al-mudarris wa qala. Kemudian Pak Guru pun duduk dan berkata, Aqara'tum darsal amsi ya abna'i. Kalian sudah baca pelajaran kemarin, wahai anak-anakku? Qala tullabu na'am. Kata para siswa, na'am. Benar, kami sudah membaca. Qara'nahu wa katabnahu, dan juga kami sudah menulisnya. Wa hafidnahu, dan juga kami sudah menghafalnya bahkan. Qala al-mudarris. Udah baca, udah nulis, udah hafal. Yang belum apa? Qala al-mudarris. Afahimtumu? Kalian faham? Qalu na'am. Kata para siswa, iya, kami juga sudah paham. Fahimnahu jayidan. Kami sudah memahami dengan baik. Ma ashala hadad darsa. Betapa mudahnya pelajaran ini. Jadi ini salah satu di antara ungkapan yang disebut dengan ta'ajub. Ya, uslubut ta'ajub. Ungkapan kekaguman yaitu dengan model dibangun di atas wazan ma'af'ala. Ma'af'ala hadad dars. Seperti ungkapan ma ajmalas sama, betapa indahnya langit itu, ya. Ma ajmalal qamar, betapa indahnya rembulan itu, dan seterusnya. Itu namanya ungkapan ta'ajub. Maka ma ashala hadad dars, betapa mudahnya pelajaran ini. Nah, fadal next ya Zahra. Baik, Ustaz. Nah, pelan-pelan. Qala Abdurrahman, qala Abdurrahmani, ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Qala al-mudarrisu, ma hiya? Qala Abdurrahmani, qara'na fi darsi hadhihi al-jumlata. Ada jaddi minal khurtumi fima ma'na hadhihi al-kalimat. Fama ma'na hadhihi al-kalimat as-salasi. As-sulasi. As-salati, nah. As-salasi. Qala al-mudarrisu ada ma'naha raja'a wal jaddu ma'naha abul abi au abul ummi wal khurtum asimatus sudani afahimtu Afahimta? ini ya nam afahimta qala Abdurrahman al-ana fahimtu. Nah, qala Abdurrahman. Ada siswa namanya Abdurrahman. Dia mengatakan, ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Tapi aku nggak paham ada tiga potong kata, tiga buah kata yang tidak paham. Qala al-mudarris, kata Pak Guru, mahia, apa itu? Qala Abdurrahman, qarana fid darsi hadhil jumlah. Kami membaca di pelajaran ini jumlah berikut. Ada jaddi minal khurtum. Ya, ada jaddi minal khurtum. Fama ma'na hadhil kalimatil thalath? Lalu apa makna tiga kata tersebut? Ya. Qala al-mudarris. Ya, jadi ada kata ada kata jad, ada kata al-khurtum. Kalau min mungkin dia sudah paham. Tapi fokus ke kata ada. Kata al-mudarris, ada ma'naha raja'a. Ma ma'na raja'a? Ya Zahra, ya Habibah, ma ma'na? Pulang, Ustaz. Pulang, Ustaz. Kembali. Nah. Ma'naha raja'a. Wal jaddu ma'naha abul abi au abul Al-jad maknanya adalah abul abi. Ma ma'na abul abi? Kakek. Nah, kakek dari jalur Ayah. Au abul ummi. Maknanya? Kakek dari jalur ibu. Kakek dari jalur ibu. Nah, kakek baik dari jalur bapak maupun jalur ibu disebut al-jaddu. Wal khurtum asimatus Sudan. Ma mana asimah?
Ibu kota. Ibu kota negara Sudan. Afahimta, kata Pak Guru. Qala Abdurrahman, al-an fahimtu. Sekarang saya sudah paham. Jadi kakekku pulang dari Khartoum, ya, ya, ibu kota Sudan. Anda juga asalnya nggak paham. Ini Khartoum, anak kira maknanya belalai, belalai gajah. Ternyata bukan. Nah, fadl ya Habibah. Tumma. Summa fatahul fatahal Fatahal. Summa fatahal mudarrisu Kitabahu. kitabahu wa qara'a darsan jadidan wa khalaqallahu syamsa wal qamar wan nujuma wal arda wal jibal Wal wal bihara. bihar wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tin. Nah, tumma. Summa qama wa kataba hadza darsa ala saburati. Nah, tumma fatahal mudarrisu kitabahu. Kemudian Pak Guru pun membuka kitabnya. Wa qara'a darsan jadidan, membaca pelajaran yang baru berikut. Beliau membaca khalaqallahu syamsa wal qamar. Allah telah menciptakan matahari dan bulan. Wan nujuma wal arda wal bihar, dan juga bintang-bintang, bumi dan juga lautan. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqal insana min tin. Allah juga menciptakan manusia dari tanah yang bercampur air. Tin itu maknanya, ya ini teman-teman ya, tin. Sudah ana kasih keterangannya. Tin yang ana garis lingkar biru ini adalah komposisi turab. Karena model kok susah. Ini tadi yang ana garis ini. Ini komposisi dari turab sama ma. Ya. Tin itu air atau apa? Tanah yang bercampur air. Dan itulah diciptakannya Nabi Adam dari tin. Jadi bukan tanah saja, bukan juga air saja, tetapi campuran turab dan alma. Ya. Tsumma qama, kemudian Pak Guru berdiri, wa kataba hadzal darsi, wa kataba hadzal darsa afan. Wa kataba hadzal darsa 'ala saburati, ya. Dan menulis pelajaran tersebut di atas papan tulis. Nah, di sini ad-darsa dibaca dengan mansub ya, teman-teman ya. Jadi ad-darsa itu sebagai badal untuk kata hada. Nah, fadl ya Zahra, rafa'a Muhammad. رفع محمد يده وقال ما معنى الطين يا أستاذي يا أستاذ قال المدرس الطين معناه التراب المختلط بالماء ورفع فيصل يده فقال له المدرس أعندك سؤال يا فيصل قال فيصل نعم عندي سؤال البحار جمع البحر قال المدرس البحار جمع البحار قال المدرس نعم هو كذلك قام الحسن وقال ما جمع السماء يا أستاذ قال المدرس جمعها سماوات ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة. Nah, rafa'a Muhammadun yada. Waqal, Muhammad angkat tangan. Bertanya, ma ma'na tin ya Ustaz? Apa makna tin? Wahai Ustaz. Qala al-mudarris, berkata Pak Guru, at-tinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'. Ini tadi. At-tin ma'nahu, maknanya apa? At-turab, tanah, al-mukhtalit. Al-mukhtalit itu bercampur bil ma', dengan air. Ya. Bahasa kita itu tanah liat mungkin ya. Tanah liat.
Wa rafa'a Faisalun yadah. Berkata Faisal juga angkat tangan. Faqala lahul mudarris, "A'indaka su'alun ya Faisalu?" Kalau munada yang model nama seperti ini maka dia tidak ditanwin, ya Faisalu. Kamu ada pertanyaan wahai Faisal? Qala Faisalun, "Na'am. Indi su'al." Aku punya pertanyaan. Al-biharu jam'ul bahri. Jadi yang ini tadi Mbak ya, Mbak Zahra yang baca di Al-Bihar ini cara bacanya Al-Biharu. Jadi asalnya Al-Biharu ya. Seperti dalam ayat Allah katakan Al-ana dan seterusnya. Jadi Al-Biharu, apakah Al-Bihar ini jamak dari kata Al-Bahri? Qala al-mudarris na'am. Ya, bihar laut-laut, jamak dari laut al-bahr. Qala al-mudarris na'am huwa kadzalik. Memang demikian. Qala al-Hasan wa qala. Kemudian Hasan berdiri dan bertanya, "Ma jam'us sama ya Ustaz?" Apa jamak dari kata as-sama? Qala al-mudarris jam'uha samawat. Jamaknya adalah samawat. Ini samawat ini, akhwat ya, Mbak Zahra Habibah, dia adalah kata yang asalnya adalah bunyinya, sebentar, dia mulhaq bi jamil muannas salim, tetapi bukan jamak muannas salim, dia mulhaq saja. Tapi hukumnya sama kayak jamak muannas salim. Jamak dari sama. Nah, yang as-samawat sudah betul as-samawat. Yang sama ini asalnya adalah samawun. Samawun. Kemudian mengalami ibdal, merubah ibdalul wawi bil hamzah menjadi as-sama'u. Ya. Kan asal katanya sumu, ya, tinggi. Ya. Jamaknya adalah samawat. Kemudian thumma sa'ala al-mudarris at-tullaba 'indata asilah. Kemudian Pak Guru pun bertanya kepada para siswa dengan sejumlah pertanyaan. Nah, Fadl ada al-mudarris, ada murid-muridnya, ada Ibrahim, ada semua siswa, al-jami', ada Abbas, ada Abdullah, dan seterusnya. Kita persilahkan Mbak Habibah jadi mudarris. Bertanya, nanti Mbak Zahra menjawab sebagai muridnya yang namanya gonta-ganti itu. Nah, ganti-ganti ya. Baik, Ustaz. Nah, Fadl Mbak Habibah sebagai mudarris dibaca pertanyaan setiap yang diucapkan mudarris. Yang mudaris ya Ustaz. Nah, langsung man khalaqaka gitu. Man khalaqaka ya Ibrahim? Khalaqani Allah. Man khalaqakum ya abna'i? Khalaqana Allah. Man khalaqani ya Abbas? Ya Abbas. Ya Abbas. Khalaqaka Allah. Man khalaqa syamsa ya Abdullah? Ya Abdullah. Abdullah. Khalaqaha Allah. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahman? Khalaqahu Allah. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmad? Khalaqaha Allah. Ya Ustaz, indi soal laisat lahu ilaqatun Ini yang baca Mbak Zahra, ya Ustaz. Oh iya. Ustaz. Ya Ustaz, indi soalun laisat lahu ilaqatun bidarsi mahu al-daris. Habibah mudaris lagi. Ma huwa? Qara'tu fi kitabin Qara'tu fi kitabin annan nujuma
Ab'adu minasyamsi. Asahihun asahihun hadha? Asahihun hadha? نعم هذا صحيح مما خلق الله الإنسان يا عثمان Khalaqallahu al-insana min tini. أحسنت يا عثمان ومما خلق الله الجنة يا أبا بكر Khalaqallahu al-janna min narin. كيف عرفت ذلك يا أبا بكر؟ عرفت ذلك من القرآن الكريم فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال الله أعوذ بالله من الشيطان قال الرجيم لله أن إبليس قال لله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أحسنت يا أبا بكر كم سما أن خلق الله يا عبد الله خلق الله 7 سماوات. وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام. هذا صحيح قال الله تعالى في كثير من الآيات إنه خلق 7 سماوات فقال في سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام فقال في سورة الجديد hadid هو الجديد al-hadid الحديد فقال في سورة الحديد والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام في هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل. Nah, Masya Allah, Ustazah. Ya. Ini percakapan antara Pak Guru dengan para siswanya yang menarik, yaitu tentang tauhid rububiyah, ya, tentang keesaan Allah dalam mencipta. Jadi tauhid rububiyah ifradullah bi af'alihi kal khalqi wa tadbiri wal milki, ya. Mengesahkan Allah dalam penciptaan. Man khalaqaka Ibrahim. Siapa yang menciptakan engkau wahai Ibrahim? Khalaqani Allah. Allah yang telah menciptakanku. Man khalaqakum ya abna'i. Siapa yang menciptakan kalian wahai anak-anakku? Khalaqan Allah. Allah yang telah menciptakan kami. Dan seterusnya. Yang menciptakan Abbas, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, ya. Kemudian ada yang bertanya, yaitu Yakub, bertanya tentang pertanyaan di luar pelajaran. Dia mengatakan, aku membaca di sebuah buku, qara'tu fi kitabin anna nujuma ab'adu minasyamsi. Bahwasanya bintang-bintang itu lebih jauh dari matahari. Ya. Dari lebih jauh ya jaraknya daripada matahari ke bumi mungkin ya. Asahihun hadza, apakah ini benar? Kata Pak Guru, na'am, hadza sahih. Kemudian Pak Guru bertanya lagi bertanya kepada Uthman, mimma khalaqallahu al-insan. Allah ciptakan manusia dari apa? Wahai Uthman. Khalaqallahu al-insana min tinin. Ya, ini cara bacanya seperti ini, Mbak ya. Min tinin. Ya. Karena dia enggak ada alifnya, enggak ada alnya apa? Kalau minat ini dia tidak tanwin, tapi kalau min tinin dia tanwin. Ahsanta ya Utsman. Kemudian ditanya lagi, wa mimma khalaqallahu al-jan? Ya Abu Bakar, Allah ciptakan jin dari apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, khalaqallahu al-jana min narin.
Allah ciptakan jin dari api. Kaifa arafta dzalika ya Abu Bakar? Kamu tahu dari mana? Bagaimana kamu bisa tahu? Araftu dzalika minal Qur'anil Karim. Aku tahu dari Al-Qur'an Al-Karim. Fajaa fi suratil A'raf, ada di surat Al-A'raf bahwasanya iblis berkata kepada Allah, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kata Pak Guru Ahsan tanya Abu Bakar, "Kam samaan, berapa jumlah langit yang Allah ciptakan?" Khalaqallahu sab'a samawat, Allah telah ciptakan 7 lapis langit. Wa fi kam yaumin, berapa hari Allah ciptakan langit dan bumi. Ya Abdurrahman, kata Abdurrahman, khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Namun ya teman-teman harus tetap paham. Walaupun Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, itu bukan berarti Allah butuh waktu. Allah butuh hari, bukan demikian. Allah tidak butuh hari, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh detik demi detik, enggak. Ya. Justru sebaliknya, makhluk yang berupa namanya waktu itulah yang butuh kepada Allah. Ya. Jadi waktu itu termasuk makhluknya Allah. Al-asr, al-waqt, masa, itu Allah yang ciptakan. Tetapi Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, itu akan menunjukkan untuk menunjukkan akan kuasanya Allah Azza wa Jalla, maha besarnya Allah. Allah bikin langit dan bumi dalam waktu sekejap mampu. Ya. Apalagi kita tahu waktu itu makhluknya Allah. Ya. Makhluk itu adalah makhluknya Allah. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh waktu. Sebaliknya waktu yang membutuhkan Allah. Kata Pak Guru di akhir pertemuan pelajaran, hadza sahih, benar. Allah berfirman dalam banyak ayat bahwasanya dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Kata Allah, Allah alladzi khalaqa sab'a samawat. Kemudian juga perkara Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, Allah juga berfirman dalam beberapa ayat. Seperti di antaranya surah Al-Hadid, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Fi hadhihi lahzah, di kesempatan tersebut, ronnal jaras. Mana jaras? Bel. Bel. Bel pun berbunyi. Wa kharajal mudarris minal fardi. Dan Pak Guru pun keluar dari kelas. Selesailah pelajaran daripada Pak Guru tadi dengan beberapa siswanya. Dengan ini juga selesai juga insya Allah pertemuan kita untuk Durusul Lughah di kesempatan pertama spesial Ramadan ini insya Allah. Nanti insya Allah next ya, Mbak Zahra, Mbak Habibah, dan mungkin kawan-kawan yang lainnya bila ada waktu yang mau istifadah ya. Daripada Durusul Lughah ini silahkan ya. Waktunya sudah jelas sebagaimana diinformasikan di grup. Ya mudah-mudahan nanti antunnya bisa ambil faedah. Dan insya Allah nanti jadwal belajarnya juga persis sama kayak jadwal antuna. Artinya 4 hari dalam sepekan. Berarti maknanya 12 pertemuan dalam bulan Ramadan ini. Insya Allah pekan ini, pekan depan, dan pekan lusa. Senin sampai Kamis. Ya, di waktunya masing-masing. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Zahra, Mbak Habibah. Tetap semangat ya. Amin, amin. Akhirnya kita tutup pertemuan di pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Setelah kita lanjutkan di next pertemuan untuk tamarin ya, latihan-latihan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum.